Lalu muncul yang namanya mobile phone, handphone, right? Anda lahir udah ada tuh handphone. Karena saya menggunakan handphone hampir 25 tahun yang lalu. Termasuk handphone pertama yang saya gunakan itu. Dulu nggak se-fancy dan seringkat sekarang. Handphone saya besarnya 2 kali. Yang itu handphone zaman dulu, pertama kali ditemukan. Mereknya Motorola. Itu disandang bawahnya. Lebih merupakan liabilities daripada aset. Untungnya cuma satu, kalau misalnya diserang binatang buas itu bisa buat jadi alat bela diri. And then evolusinya cepat sekali, akselerasi sebenarnya yang cepat. Dari besar itu kemudian muncul handphone yang lebih kecil, lalu ada Nokia pisang. Bapak-bapak dosen di sini pasti ingat Nokia pisang itu, Nokianya Matrix, wah favorit sekali itu. Kemudian muncul kamera di iPhone, di telepon. Lalu muncul musik di telepon, mengubah dunia. Lalu apa lagi yang mengubah dunia? 9/11, kejadian WTC itu mengubah dunia. Krisis ekonomi mengubah dunia. Dan yang paling besar adalah yang sekarang dirasakan adalah sosial media. Saya suka melakukan survei ini. Saya pengen angkat tangan berapa orang di sini yang tidak ada di Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke. 8, boleh saya lihat Bapak dosen juga. Oke, they have all of them have the Facebook. So kurang dari 20 orang dari 5.000 populasi. Luar biasa ya Facebook. Nah, saya berasal dari desa itu, dari kampung saya di Payakumbuh sana. Karena kedua orang tua saya, walaupun saya besar di Jakarta. Di kampung itu kami masih hidup sangat sederhana. Kami masih hidup sangat sederhana, makan daging 2 kali setahun kalau lebaran dan lebaran haji gitu ya. Tapi kita makan protein dari ikan yang karena kita nggak dekat laut, jadi ikannya dari kolam. Dan ikan itu dihasilkan dengan daur kehidupan yang sangat singkat sekali, yang very purba. Ya kan, orang ke sana buang sesuatu dimakan ikan, lalu ikannya kita makan lagi kan. Itu daur ratusan tahun terjadi, mungkin ribuan tahun. Nah, orang sehat-sehat aja seperti itu. Nah, yang menarik adalah everybody has their handphone and they are on Facebook. Facebook ini mengubah cara kita bersosial. Anda ngerasa punya banyak teman kan di Facebook. Bahkan Anda membuat status yang harusnya status personal sekali di Facebook. Nggak ada yang bilang bangun pagi pinggang saya pegel nih. Who cares? Right? Nobody cares. But you do that because that's the new things. Right? Saya baru punya anak sesudah 14 tahun menunggu. Kerjaan saya sekarang sharing picture-nya anak-anak itu di Facebook. Kadang-kadang saya pikir juga, buat apa ya? But I want to share the happiness. Sometimes people share the sadness. Sometimes they share. Facebook membuat orang menjadi sangat dekat. Dan penemuan terbesar di Facebook apa? Simbol ini. Simbol like ini adalah penemuan terbesar abad ini. Karena ini membuat kita jadi sangat empati pada orang, at least di sosial media. Anda tulis status apa aja deh. I want to go to the toilet. You still get it up. Apa aja Anda tulis, pasti ada aja. So interestingly, hampir separuh dari penduduk dunia, 2,8 miliar dolar dari 2,8 miliar orang dari 7 miliar populasi yang ada di dunia pengguna Facebook. 7 miliar ini kalau kita diskon dengan bayi dan balita yang belum bisa pegang komputer, mungkin kan sekitar 6-an gitu barangkali. Luar biasa Facebook. Twitter juga 400 juta tweet per hari. Per hari 400 juta tweet. Saya baru nge-tweet tadi karena saya waktu Pak Rektor pidato gitu. Wah, ini keren juga nih. Saya foto, saya tweet. People like
like doing things yang kalau dilihat dari kacamata dulu itu nggak ada apa gunanya gitu. Tetapi that's the world. Nah, daftar yang mengubah dunia ini kalau kita bikin panjang itu bisa panjang sekali. Yang menariknya teman-teman, yang menariknya none of them, tidak ada satupun dari itu yang diprediksi sebelumnya. None of them are being predicted before. So we are living in the world of uncertainty, ketidakpastian. Ini adalah tantangan terbesar bagi bisnis. Karena dulu kalau mau berbisnis, rule number one adalah make or do the business on anything that you can control. Berbisnislah terhadap sesuatu yang Anda bisa kelola dengan baik, bisa kontrol. Sekarang ini nggak bisa. Belum lama, baru setahun yang lalu saya ada di konferensi oil and gas di Florence. Konferensi oil and gas dunia. Kita bicara mengenai harga minyak dunia. Tidak ada satupun orang yang bicara pada saat itu harga minyak akan di bawah $100 per barel. Nggak ada. Jangankan di bawah 40, di bawah 50 seperti sekarang, di bawah $100 aja nggak ada yang bicara. And then what happened is harga minyak kita di bawah $50 per barel saat itu. Kemudian dolar kita ini 14.000, prediksinya ngaco semua. Because we are living in uncertainty. That's the number one challenge. That's the number one challenge for you. Because the world that we are facing today itu mengalami faktor yang tadi, satu global, kedua uncertain. Leaders di masa depan adalah orang yang sanggup menghadapi ketidakpastian. Artinya dia harus mampu fleksibel, dia harus mampu adaptif, dia harus mampu thinking di luar dari kotak yang ada. Dia harus mampu berkolaborasi dengan banyak orang, dengan siapapun. Karena begitu Anda mulai membangun batas, oh saya hanya mau ketemu dengan orang ini, nggak mau ketemu dengan orang ini, saya nggak suka dengan orang dari daerah sini, saya nggak suka karena dia partainya ini, and then you are blocking yourself to grow. Anda membuat kotak sendiri untuk Anda bisa tumbuh dengan baik. Memimpin masa depan membutuhkan orang yang terbuka mindsetnya dengan kondisi perubahan yang ada. Hal yang ketiga terhadap lapangan pertempuran yang Anda hadapi. Jadi yang pertama tadi adalah dunia semakin global, kedua adalah ketidakpastian, yang ketiga adalah kompetisi. Tiap negara ini berkompetisi, sadar atau tidak sadar. Jadi nggak cuma perusahaan berkompetisi, negara berkompetisi. Ada sebuah penelitian Michael Porter yang diamini oleh banyak orang saat ini, terutama pelaku bisnis, yang menyatakan bahwa tingkat kemakmuran dari sebuah negara, jadi kalau kita bikin grafik, ini misalnya grafik sumbu Y-nya, kemakmuran sebuah negara, dan di bawahnya tingkat daya saing negara-negara tersebut di dunia. Kegambar ya, kemakmuran, daya saing. Oke, kemakmuran, daya saing. Ternyata grafiknya selama 23 tahun berturut-turut mereka melakukan survei ke 80% jumlah negara yang ada di dunia. Grafiknya linear. Artinya, semakin tinggi tingkat daya saing sebuah negara di dunia global, maka semakin tinggi tingkat kemakmurannya. Tingkat kemakmurannya diukur dengan pendapatan per kapita. Pendapatan kita nih, pendapatan Anda. So kalau Anda ngerasa kok saya lebih miskin dibanding orang Singapura ya, nah ini bisa menjawab. Oke, sekarang peringkat Indonesia dari sekitar 140 sekian negara yang disurvei. Kira-kira menurut Anda kita ada di peringkat berapa daya saing dunia? Saya merasa kita di atas 50, angkat tangan. Oke. Yang merasa kita di atas 25.
peringkatnya. Oke. Siapa yang yakin bahwa kita masuk dalam 10 besar? Alright, masuk dalam 20 besar. Ini yang gak ngangkat tangan, I don't know what happened to you. You have a problem with your elbow? Oke, teman-teman, kita tahun lalu peringkat, kalau saya nggak salah, 35 dari 140 sekian negara. Hey, come on, Anda nggak harus tepuk tangan, that's bad. You know why saya bilang bad? Karena kalau kita lihat negara-negara tetangga kita saja, itu rata-rata hampir semuanya di atas kita. Singapura itu top 5. Thailand di atas kita. Negara tetangga yang nyebelin itu top 20. I don't like this fact, but that's the reality. Kalau kalah main bola oke lah, saya terima lah. Tapi kalau kalah bersaing ekonomi ini rasanya nggak wajar. Kenapa? Karena kita kan mengenal Indonesia dari zaman dulu dikatakan negara dengan sumber daya alam berlimpah, jumlah penduduk nomor 4 di dunia, kemudian apalagi yang Anda dengar, budaya yang sangat tua dan sebagainya dan sebagainya. Dan secara faktual kita tahu bahwa abad pertengahan Indonesia pernah menjadi center dari the world trade. Ketika pada saat itu komoditi utama di dunia adalah rempah-rempah. You know, komoditi utama dunia selalu gonta-ganti kan. Dulu emas, lalu ada pernah sutra, lalu pernah minyak, lalu pernah di awal-awal dulu malah parfum, lalu rempah-rempah dan seterusnya. Sekarang rempah-rempah kita pusat perdagangan dunia. Bahkan perusahaan multinasional pertama yang ada di dunia adanya di Indonesia. Sebelum ada GE, sebelum ada Boeing, sebelum ada Mitsubishi dan sebagainya, perusahaan multinasional pertama kali yang ada di dunia ada di Indonesia, namanya VOC. Ini perusahaan Belanda itu, penjajah itu. Mereka adalah multinational company, selama 200 tahun memberikan dividen terus menerus 20%, nggak ada yang ngalahin sampai sekarang. Kurus semua rakyat Indonesia dibikin. Nah, yang di bawah kita teman-teman, yang di bawah ranking kita, ini yang stabil di bawah ranking kita ya, bukan karena gejolak. Nah, Italia di bawah kita karena lagi bergejolak lah sekarang. Tapi yang stabil di bawah kita, itu negara-negara Zimbabwe, Kenya, gitu loh, yang mungkin belum lama merdekanya, mereka baru memulai sesuatu dan they can go faster than us later on ketika kita berada diam gini aja. So saya ngerasa kita harus minimal kita berada di top 15. Kita belum kompetitif. Kenapa kita belum terlalu kompetitif? Karena kalau dilihat negara ranking 1, misalnya kita lihat negara ranking 1 yang paling tinggi daya saingnya dan paling makmur di dunia saat ini, Switzerland. Ya kan? Apa sih produknya Swiss? What do you think? What is Swiss product? Coklat. Oke, coklat. Coklat dulu deh. Menurut Anda coklat tumbuh gak di Swiss? Bagaimana mungkin negara yang tidak menumbuhkan pohon coklat bisa menghasilkan coklat lebih banyak dari Indonesia yang punya banyak sekali pohon coklat? Lalu kita lihat lagi apalagi produk mereka. Produk dairy milk ya, susu, daging dan sebagainya. Nah, ini juga nggak masuk otak saya, nggak masuk akal saya. Karena sapi itu makannya rumput tumbuhnya di tanah. Jadi negara yang punya lebih banyak tanah harusnya mampu menumbuhkan sapi lebih banyak dan menghasilkan produk dari sapi lebih banyak. Di Swiss itu negaranya sauprit gitu, nggak bisa tumbuh. Bahkan saking kecilnya Switzerland itu 2 kali perang dunia nggak pernah diajak mereka. Ya kan, kalau Anda baca sejarahnya Swiss kan benderanya aja palang merah, nggak pernah diajak mereka, saking kecilnya. Tetapi itulah, mereka mampu menghasilkan produk yang mereka sendiri tidak punya sumber daya alam. So, untuk bisa kompetitif teman-teman, tidak hanya sumber daya alam yang dibutuhkan, bahkan nggak perlu sumber daya alam.